Pernah nggak sih kamu merasa lelah karena terus-terusan dikecewakan? Mungkin kamu baru saja disakiti oleh orang yang paling kamu percaya. Rasanya seperti ada beban berat di dada yang membuatmu sulit bernapas, sulit untuk percaya lagi, dan yang paling sulit untuk mengampuni. Kamu merasa, kenapa harus aku lagi? Kenapa selalu aku yang harus mengalah dan memberi maaf? Jika kamu pernah atau sedang merasakan hal ini, aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Kita semua pernah berada di titik itu. Tapi, bagaimana jika ada cara untuk melepaskan beban itu? Kadang, hidup ini terasa tidak adil. Kita sudah berusaha berbuat baik, tulus menolong, dan memberikan hati kita sepenuhnya. Tapi balasannya justru luka, pengkhianatan, atau bahkan fitnah yang menyakitkan. Rasanya wajar kalau kita jadi ingin membalas, ingin mereka merasakan sakit yang sama, atau paling tidak, kita ingin menutup hati rapat-rapat. Kita membangun tembok tinggi di sekeliling hati kita. Berpikir bahwa dengan begitu, kita tidak akan pernah terluka lagi. Kita jadi sulit percaya pada orang lain, bahkan pada niat baik sekalipun. Kita jadi hitung-hitungan dalam memberi, karena takut kebaikan kita hanya akan dimanfaatkan. Kita lupa caranya menjadi murah hati, karena dunia sepertinya mengajarkan kita untuk menjadi egois demi melindungi diri. Kita bertanya-tanya, masih adakah gunanya berbuat baik di dunia yang seperti ini? Di tengah semua kebingungan dan sakit hati itu, ada satu kalimat lembut yang Tuhan bisikan kepada kita melalui firman-Nya. Di dalam Lukas 6 ayat 36 tertulis, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Coba kita renungkan sejenak. Ayat ini tidak berkata, "Hendaklah kamu murah hati jika orang lain baik kepadamu." Ayat ini juga tidak berkata, "Hendaklah kamu murah hati kalau kamu sedang merasa senang." Tidak, perintahnya sangat sederhana, namun begitu dalam. Jadilah murah hati, titik. Sama seperti siapa? Sama seperti Bapa kita di sorga. Ini adalah sebuah undangan, sebuah panggilan untuk kita meneladani sifat Tuhan yang paling indah, yaitu kemurahan hatinya. Coba kita pikirkan sejenak, betapa murah hatinya Tuhan kepada kita. Setiap hari kita bangun, kita masih diberi napas kehidupan. Itu adalah kemurahan hati. Saat kita melakukan kesalahan, bahkan kesalahan yang sama berulang kali, dan kita datang kepadanya dengan penyesalan, pintu pengampunannya selalu terbuka. Itu adalah kemurahan hati yang tak terbatas. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Dia tidak pernah berkata, "Kamu sudah terlalu sering berbuat dosa. Jatah pengampunanmu sudah habis." Tidak pernah. Kasih-Nya, pengampunannya, dan berkat-Nya terus mengalir tanpa henti. Bukan karena kita layak, tapi karena Dia adalah Bapa yang murah hati. Sekarang, perintah itu kembali kepada kita. Hendaklah kamu murah hati. Ini bukan hanya tentang memberi uang atau materi kepada yang membutuhkan. Murah hati itu jauh lebih luas. Murah hati adalah saat kamu memilih untuk mengampuni orang yang telah melukai hatimu, meskipun rasanya sangat sulit. Murah hati adalah saat kamu memberikan senyuman kepada orang yang cemberut kepadamu. Murah hati adalah saat kamu mendoakan orang yang membencimu, bukan mendoakan keburukan baginya. Murah hati adalah memberikan kesempatan kedua, ketiga, bahkan keempat. Sama seperti Tuhan yang tak pernah lelah memberikan kita kesempatan baru setiap pagi. Menjadi murah hati berarti kita melepaskan hak kita untuk membalas dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang adil. Mungkin kamu berpikir, itu berat sekali, aku tidak sekuat itu. Kamu benar. Dengan kekuatan kita sendiri itu mustahil. Tapi ingat, kita diminta untuk menjadi murah hati, seperti Bapa. Artinya, sumber kekuatan kita untuk menjadi murah hati bukanlah dari dalam diri kita, melainkan dari Bapa itu sendiri. Setiap kali kita merasa sulit untuk mengampuni, setiap kali kita ingin membalas, datanglah kepadanya, mintalah kekuatannya, mintalah hatinya yang penuh kasih itu untuk mengalir di dalam diri kita. Saat kita terhubung dengan sumber kemurahan hati yang tak terbatas itu, kita akan dimampukan untuk melakukan hal-hal yang tadinya kita pikir tidak mungkin. Kita akan sadar bahwa dengan melepaskan pengampunan, yang terbebas sebenarnya bukan orang yang menyakiti kita, tetapi diri kita sendiri. Beban di dada itu akan terangkat. Jadi teman-teman, mari kita ingat kalimat emas ini. Kemurahan hati kita bukanlah cerminan kebaikan orang lain, tapi cerminan kebaikan Bapa kita di sorga. Ingatlah ini saat kamu merasa sakit hati. Ingatlah ini saat kamu merasa ingin menyerah untuk berbuat baik. Jangan biarkan perlakuan buruk orang lain mengubah siapa dirimu. Jangan biarkan dunia mengeraskan hatimu. Tetaplah menjadi pribadi yang murah hati, karena dengan begitu, kita sedang menunjukkan wajah Bapa kita kepada dunia. Kalau renungan singkat ini menyentuh hatimu dan memberikanmu kekuatan baru, aku akan sangat bersyukur jika kamu mau menekan tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman atau keluarga
yang mungkin juga sedang membutuhkannya. Tuliskan juga di kolom komentar tentang apa arti murah hati menurut versimu. Atau mungkin kamu punya pengalaman di mana kamu merasakan kemurahan hati Tuhan secara luar biasa. Aku senang sekali membaca setiap komen dari kalian. Mari kita bersama-sama bertumbuh, saling menguatkan, dan mengembangkan channel ini untuk menjadi tempat kita berbagi kasih dan hal-hal positif. Tujuan kita besar, mari kita capai 1 juta subscriber bersama-sama agar semakin banyak hati yang dijangkau oleh kasih Tuhan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bisa terus terhubung. Sekarang, mari kita ambil waktu sejenak untuk berefleksi. Siapakah orang yang paling sulit untuk kamu ampuni saat ini? Maukah kamu hari ini mengambil langkah kecil untuk mulai melepaskan beban itu? Bukan untuk mereka, tapi untuk kelegaan hatimu sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kemurahan hatimu yang tak terbatas dalam hidup kami. Ampuni kami jika kami seringkali mengeraskan hati dan sulit untuk mengampuni sesama kami. Tuhan, kami mohon, berikan kami hatimu, hati yang penuh belas kasihan, hati yang sanggup mengampuni, hati yang murah hati seperti Engkau. Mampukan kami untuk menjadi cerminan kasih-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah jadi berkat. Tuhan memberkati.